Hai student, materi kali ini tentang prodrug. Jadi prodrug itu adalah obat yang tidak aktif secara farmakologi, namun ketika masuk ke dalam tubuh ia akan diubah menjadi aktif oleh proses biotransformasi metabolik. Ada beberapa jenis prodrug. Pertama kita menyebutnya sebagai carrier link prodrug. Jadi carrier link prodrug ini maksudnya obat yang awalnya sebenarnya memang harus aktif, namun untuk beberapa hal kondisi kestabilan atau kondisi-kondisi lain, kita berusaha mempertahankannya dulu tidak aktif sebelum masuk ke dalam tubuh. Olehnya ketika didesain, obat tersebut harus dikaitkan atau di-link dengan satu carrier yang merupakan senyawa kimia yang nantinya di dalam tubuh akan mudah dilepaskan oleh enzim. Jadi kalau enzim sudah mengintervensi, membantu melepaskan carrier tersebut, maka obat tersebut pun akan menjadi aktif. Jenis-jenis yang lain diantaranya ada bipartate, ada tripartate, kemudian ada mutual. Bipartate ini tentu saja terdiri atas satu carrier yang ter-attach pada obat. Kalau tripartate ini ada dua carrier linker yang terkoneksi pada obat. Kemudian kalau mutual artinya ada minimal dua yang secara sinergi akan membantu obat untuk aktif kembali di dalam tubuh. Mengapa kita membutuhkan prodrug? Jadi biasanya pada saat mendesain obat atau melakukan penelitian dalam drug discovery and development, kadang-kadang kita menemukan satu bahan aktif yang sangat berpotensi sebagai obat. Namun oleh karena kondisi fisik, kondisi kimia dan lain-lain menyebabkan bahan aktif tersebut harus kita lakukan treatment khusus. Apakah pertama dengan melakukan modifikasi struktur atau dengan mengintervensi pancangan formula dari obat tersebut sebelum proses menjadi sediaan jadi. Tentu alasannya alasan yang seperti biasa ya. Misalnya pertama karena faktor kelarutan. Jadi misalnya bahan aktif tersebut tidak larut dalam air, otomatis kita coba untuk mencari cara supaya prodrug itu bisa dibuat. Jadi tapi ini hanya kendala fisik. Kemudian ada faktor absorpsi dan distribusi. Kemudian penyebab lain karena misalnya sisi spesifitasnya, karena reseptor di dalam tubuh itu biasanya adalah target organ target, tidak semuanya memiliki konsentrasi yang sama jenis enzim yang menempati organ-organ tersebut. Ada organ yang ditempati oleh enzim dengan kadar yang tinggi. Nah, di dalam organ tersebut otomatis obat yang masuk itu akan mengalami kesulitan sehingga model atau pemodelan obat tersebut harus bisa menyesuaikan dengan kondisi organ. Faktor lain diantaranya ketidakstabilan. Jadi kadang juga ada bahan aktif yang sangat-sangat tidak stabil. Apakah bentuk fisiknya maupun kestabilan kimianya.
sehingga ia harus dibuat dalam bentuk prodrug. Nanti masuk ke dalam tubuh, kita usahakan obat tersebut akan stabil. Lalu kemudian faktor prolong release misalnya. Jadi misalnya obat tersebut cepat sekali mengalami metabolisme sebelum mencapai sasaran, sehingga kita harus mendesain maupun mencarikan solusi sehingga prodrug nantinya akan menahan bahan aktif itu untuk keluar perlahan-lahan pada tempat yang tidak seharusnya. Jadi misalnya obat tersebut ditujukan untuk usus, jangan sampai karena faktor ketidakstabilan obat tersebut justru lepas atau aktif di lambung. Jadi kita menginginkan misalnya di usus, tapi lebih cepat di lambung, otomatis kita memerlukan desain prolong release. Selanjutnya alasan toksisitas. Jadi, banyak sekali ya bahan-bahan aktif obat yang sifatnya toksik, sangat-sangat toksik. Misalnya obat-obat anti kanker, obat-obat anti HIV misalnya, itu adalah jenis yang sangat toksik, sehingga perlu dibuat dalam bentuk prodrug dulu. Kemudian ada juga karena faktor ketidaknyamanan pasien, jadi poor patient acceptability. Jadi sengaja kita membuatnya dalam bentuk prodrug, atau karena persoalan formulasi. Misalnya formulasi obat tersebut seharusnya dalam bentuk solid karena banyak pasien yang menyukai dalam bentuk tablet misalnya, tapi bahan aktif yang ada justru dalam bentuk gas atau volatile liquid, sehingga harus kita pikirkan bagaimana mendesainnya supaya dalam bentuk prodrug nanti di dalam tubuh menjadi aktif. Adapun bentuk-bentuk prodrug yang paling banyak itu adalah bentuk ester. Mengapa ester? Karena ester itu dapat dengan mudah dipreparasi dan memiliki degree atau level hidrofilitas dan lipofilitas yang fleksibel. Lalu kemudian ester juga dapat dikontrol ketika kita melakukan manipulasi, tanda kutip maksud saya manipulasi artinya modifikasi struktur baik dari segi elektronik maupun dari segi sterik. Nah, ester itu mudah dikendalikan. Nah, bagaimana carrier yang ideal sebagai attachment untuk drug sehingga drug atau obat tersebut bisa menjadi prodrug? Pertama, carrier tersebut harus mampu mengantarkan obat menuju pada reseptor dengan tepat. Jadi harus mampu melindungi ya. Jadi dia protektor, jadi mampu melindungi obat hingga obat tersebut sampai pada sisi yang kita inginkan. Kemudian nanti mampu melokalize obat sampai obat tersebut mencapai sisi aksinya. Kemudian ia harus mudah melepaskan obat. Jadi jangan sampai carrier link yang kita berikan justru menahan obat tersebut atau bahan aktif tersebut lepas pada sisi aksinya. Kemudian harus less toxic. Jadi jangan sampai carrier linknya justru yang lebih toksik. Kemudian harus biodegradable, inert, dan non-immunogenik. Jadi ini tentu saja netral ya. Lalu selanjutnya mudah dipersiapkan dan tidak mahal. Yang terakhir adalah stabil. Jadi dia stabil karena hanya merupakan bahan tambahan ya. Sehingga karena hanya bahan tambahan, otomatis dia tidak boleh mengganggu kestabilan dari bahan aktif yang nantinya akan kita aktifkan di dalam tubuh. Nah, ada beberapa contoh dari
prodrug ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ester yang paling banyak. Selain ester tentu ada bentuk-bentuk yang lain, tapi ditinjau dari manfaatnya itu kita bisa beri contoh ya, diantaranya adalah misalnya prodrug yang dapat meningkatkan kelarutan air yang kita kenal, misalnya prednisolon dan metilprednisolon. Jadi ini adalah prednisolon, di mana prednisolon ini adalah salah satu obat antiinflamasi. Ia adalah kortikosteroid. Prednisolon ini, jadi kalau R dan R aksennya itu adalah H. Jadi kita bisa gantikan ya di sini warnanya. Ya. Misalnya di sini warnanya adalah biru. Jadi R aksen yang dimaksud di sini, R aksen yang dimaksud di sini adalah H. Demikian pula R itu adalah H. Selanjutnya untuk metilprednisolon, ini R-nya adalah CH3 atau metil dan R aksennya adalah H. Jadi kita tinggal gantikan saja. Jadi sambungan pada ujung atas dari gugus furan ini adalah gugus furan ini. Lanjutannya adalah gugus furan yang ada di ujung ini, lanjutannya adalah senyawa asam karboksilat yang kemudian menjadi ester, di mana R dan R aksennya berbeda. Jadi kalau prednisolon tadi adalah H, metilprednisolon di gugus R-nya ini adalah metil. Keduanya merupakan poor water solubility, jadi sangat sulit untuk larut dalam air. Jadi dia poor solubility. Olehnya ada beberapa perubahan yang kita lakukan untuk mengatur kelarutan dari prednisolon ini, karena kalau kita gunakan maka tentu saja itu akan mengganggu kenyamanan pasien, sehingga ada perubahan yang kita lakukan. Di antaranya dengan mengubahnya menjadi prodrug foam. Jadi R aksen ini kita buat dalam bentuk CO, CH2, CH2, CO2, Na. Jadi kita ubah dalam bentuk garam. Ada attachment metin dan CO2-nya. Nah, inilah bentuk prodrug yang
lampiran R-aksen ini kita sebut sebagai carrier linker. Jadi ini adalah attachment yang harus kita pakai untuk menggantikan R-aksen di daerah attachment furan ini, supaya prednisolon maupun metilprednisolon ketika masuk ke dalam tubuh itu akan mudah larut di dalam air. Jadi nanti perubahannya akan menjadi lebih soluble. Adapun untuk cairan-cairan optalmik dan penggunaan injeksi, kita ketahui bahwa aqueous injection itu tentu saja harus masuk menembus pembuluh darah, dan cairan optalmik itu harus juga masuk ke mata. Prednisolon dan metilprednisolon merupakan antiinflamasi dalam mengatasi penggunaan optalmik pada mata. Demikian juga dapat menolong pada kasus-kasus emergensi, sehingga diberikan dalam bentuk injeksi, di mana R-aksen yang kita modifikasi di sini atau kita tambahkan linker adalah dalam bentuk PO3NA2. Nah, perubahan bentuk prodrug ini dengan penambahan carrier link ini nantinya akan mempengaruhi kestabilan dari senyawa ini. Jadi dia nanti dalam bentuk ester, di mana waktu shelf life atau waktu paruhnya itu menjadi lebih panjang, menjadi lebih dari 2 tahun. Dan juga harus dihidrolisis di dalam tubuh kurang dari 10 menit. Jadi dia akan lebih memudahkan atau memberi kenyamanan pada pasien.